cemoohan dari para netizen dan lain-lain itu kadang-kadang masyarakat ya sudah banyak juga yang apatis ketika sudah mendekati pemilu ya. Kata bahasa jiputnya mah datangnya ukur keur hayang doang. Geus meunang mah poho kan merjuangkeun gitu kan. Saya berada di ruang ketua ini. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini. Siap. Apa kabar Yogi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Ketua, saya mau ngajak ngobrol-ngobrol ini. Oh, boleh, sangat boleh sekali. Temanya bagus ini tentang pahlawan. Oh, oke, siap. Tapi kalau berkenan di mana ya? Kayaknya ini ayo, mari cahaya apa enggak ya? kita ini apa? Cari yang memang Tidak mantul cahaya gitu. tidak ada cahaya yang mantul. Tapi nggak apa-apa kan? Oh, bebas Gi. Ini kan ruangan wakil rakyat Gi. Wah, aduh. Keren. Ginilah supaya keren lah. Tapi sehat Ketua ya. Alhamdulillah sehat Gi. Teman-teman, ini adalah Hari Pahlawan. Sebetulnya agenda Ketua Dewan udah pastilah sibuk banget. Apa aja dari pagi Ketua? If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Kegiatan dari pagi karena ini Hari Pahlawan ya, ada kegiatan yang memperingati Hari Pahlawan, terus terima audiensi juga. Oh, ada audiensi. Dengan Abdesi Kabupaten Pandeglang ya. Terus ya banyak acara sebenarnya, cuman beberapa acara saya disposisikan ke wakil ketua. Ada pelantikan teman-teman PMII juga hari ini. Pelantikan ya, PMII. saya tidak bisa menghadiri kegiatan mereka juga karena didisposisikan ya ke Pak Wakil Ketua 2 Pak Asep Rafiuddin. Iya. Ya teman-teman, ini adalah Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan ya, 10 November. Sebetulnya saya ingin bersilaturahmi aja Ketua. Ya siap. Jadi ini kan momentum. Sebetulnya saya pengen ketemu Ketua kemarin gitu. Jadi biar bisa upload Di hari Pahlawan, ini. Hari Pahlawan. Iya, kan agak keren gitu. Nah, sesuai dengan judul ini Ketua, nanti saya mau bikin judulnya soalnya tentang Hari Pahlawan ini. Jadi menurut Ketua Dewan ini apa sih Hari Pahlawan itu? Kita kan pertama gitu ya mengingat tentang jasa-jasa pahlawan yang telah memerdekakan negara ini, sehingga kita dengan adanya perjuangan para pahlawan kitalah yang bisa menikmati ya. Hasil jerih perjuangan ya. Kita sebagai penikmat lah ya gitu ya kan sebenarnya. Kalau di masa sekarang nih kan pahlawan identiknya, kalau bayangan saya sih Ketua ya, pahlawan mereka yang berjuang berdarah-darah, berjuang untuk negara gitu. Kalau di zaman sekarang itu pahlawan itu kayak gimana sih? Banyak sekali ya, banyak sekali yang dikatakan pahlawan di zaman sekarang ya. Ya. Banyak guru-guru itu adalah pahlawan pendidikan karena mencerdaskan anak-anak bangsa. Iya. Ya. Kalau nggak terus ada para mereka ulama, kan, para kiai gitu kan, yang mendidik moral, mendidik akhlak gitu kan. Nah tanpa mereka ini ya mungkin regenerasi ini akan tidak terarah nanti. Seperti itu. Orang-orang kayak kita ini nanti bisa bodoh-bodoh kalau kayak para guru kan. Dan makanya kita kan untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini ya dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya ya, yang bisa memberikan edukasi terhadap regenerasi agar berakhlak yang mulia, gitu kan, berbudi pekerti yang luhur ya, dan mengisi dalam kehidupan ini di hal-hal yang positif tentunya ya, yang bisa memajukan bangsa dan negara, berkontribusi baik moral maupun material, pemikiran kah gitu kan, agar bagaimana menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran gitu kan, memberikan fasilitas terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi kontribusi itu nggak mesti ini ya, nggak mesti materi terus ya. Iya. Pemikiran juga sangat penting juga pemikiran, perhatian, support, gitu kan. Seperti itu.
gitu. Saya ini sebetulnya Yang penting yang jelas membuat orang bahagia saja gitu kan. Ya. itu juga bagian Daripada memberikan sebuah kebahagiaan buat manusia yang lainnya. Iya, gitu. betul, penting itu. Karena kita kan telah diajarkan juga oleh Nabi kita ya, oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berbuat bagi manusia yang lainnya. Iya, betul. Wah, alhamdulillah ini dapat ilmu. Jadi channel ini ya bisa berfaedah lah gitu kan. Apalagi alhamdulillah kita bisa ditampi juga walaupun di kesibukan beliau pada hari ini. Saya berterima kasih sebetulnya Ketua. Mohon maaf juga ketika datang ke sini ya dari janji kita kan jam berapa? 10. Jam 10 geser ke jam 2 ya. Geser ke jam 2. Jam 2 ternyata masih ada agenda acara dengan peserta audien ya dari teman-teman Abdesi yang belum selesai ya. Iya. Semoga bisa memaklumi lah karena kita ini maklum. bukan alasan yang mengada-ada kan ya. Iya, kita maklum. Cuma saya gini, kalau mau ketemu orang penting gitu Ketua, seperti ya abang inilah gitu ya kan, bayangan saya kaku gitu kan, formal. Sebenarnya itu gitu nggak sih? Ada nggak sih orang gitu? Kalau ya itu bayangan saya aja sih ya. Jadi sebenarnya ada sisi joke-nya nggak sih? Ada sisi ya humorisnya gitu kan, atau apa ya yang nggak serius terus gitu Ketua? Saya rasa itu tergantung dari dari penerimaan juga mungkin ya, tergantung dari penerimaan gitu kan. Kalau bagi saya sendiri sih pada prinsipnya manusia itu sama ya. Nah, iya. Manusia itu sama ya. Yang membedakan itu hanyalah ketakwaan di mata Allah tentunya ya. Betul. Itu karena sebagaimana firman Allah ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pada prinsipnya kita ini sama gitu kan. Antara Yogi dengan saya ketua DPRD, wakil rakyat. Ya, Yogi kan selaku rakyatnya ya. Iya. Yang memberikan mandat dan amanah terhadap rakyat yang telah mewakilinya. Iya, betul. Dan tentunya saya harus bertanggung jawab atas amanah yang telah diembankan tersebut. Iya, gitu. Hanya nasibnya aja yang bedakan. Nanti kan regenerasi. Iya Ketua. Jangan salah. Saya punya kawan di Bogor ya, di Bogor di Depok. Dia seorang YouTuber loh. Masa sih? Iya. Nyalon DPRD ya. Kasarnya mah tanpa mengeluarkan kos politik besar. Masa sih? Iya. Karena dia eksis di berbagai daerah di dapilnya ya. Berawal dari YouTuber dan sampai sekarang masih jadi YouTuber. Namanya Irfan. Iya, artinya nge-YouTube banyak yang tahu gitu kan. Dengan lucu-lucunya dan lain-lain gitu. Cuma saya sayangnya nggak bisa lucu ini. Nah ini ngekek terus ini ya. Iya Ketua, kenapa masuk politik? Satu ya tadi itu ingin bagaimana caranya hidup ini bermanfaat bagi manusia yang lainnya ya. Berawal terpanggil melihat fenomena, melihat situasi dan kondisi di dapil terutama ya, Pagelaran, Patia, Sukaresmi ya, itu yang prioritas ya, Labuan dan Carita. Perlu diketahui bersama dengan melihatnya kondisi ya kesejahteraan masyarakat, terus infrastruktur ya, terutama infrastruktur yang saya lihat saat itu gitu, sehingga saya merasa terpanggil. Karena di kami saat itu hanya di Kecamatan Pagelaran satu anggota DPRD. Waduh, kalau begini harus ada beberapa anggota DPRD di Pagelaran gitu kan. Dan saya melihat saat itu ya kekuatan politisnya di kelembagaan di legislatif mungkin karena cuma satu orang tidak ada yang memperkuat ya. Gitu. Jalan-jalan masih pada rusak ya. Depan rumah saya aja sampai saat itu kan sebenarnya objek rumah saya itu di pusat pemerintahan Kota Pagelaran, samping Polsek Pagelaran, bayangin. Tapi jalan segitu hancurnya gitu saat itu gitu. By the way, sekarang masih hancur juga. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah mulus terbeton ya. Salah satunya itu. Apalagi yang ke pelosok, ke daerah Cimoyan, ke desa Surakarta, ya, ke Simpang 3 Turus di sana kan. Tapi sekarang alhamdulillah, mungkin Yogi kan orang Jiput ya. Iya. Tahu kan Cimoyan?
Oh, tahu. di medsos seperti apa kondisinya, betul. gitu kan. Sementara potensi itu luar biasa sumber daya alam, terutama dikala hasil produksi pertanian ya. Iya, Karena iya. salah satu lumbung padi juga. Lumbung padi, betul. Sulitnya akses ya ketika mau butuh pupuk ya. Karena akhirnya kan ada kos-kos tambahan ya, pakai motor-motor koboi. Ngepok itu kan. Nah, kan kosnya tinggi ya. Iya, betul. Karena paling bisa kan ke bawah 2 karung gitu kan. Ya, menghabiskan biaya mungkin kurang lebih 30.000 ya. Terus hasil panennya ya. Hasil panen mestinya kan laku per kilo sekian. Karena ada kos yang harus dikeluarkan, ngepok dan lain-lain. Ya. Berarti penghasilan menurun dong. Iya, betul. Tapi sekarang sudah alhamdulillah. Iya. Sudah alhamdulillah terbangun dan banyak yang berbicara bahwa warga Cimahi itu merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya gitu. Alhamdulillah. Ya berkat ketua dewan inilah kan. Ya kita kan pejuang politis. Iya, tapi gini, Bang, berusaha mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat tentunya melalui perjuangan di parlemen. Iya, tapi gini Bang, saya pernah baca alegori Goa ya punyanya Plato. Jadi Plato ngomong ke muridnya Socrates. Jadi dia mengibaratkan tuh orang yang ditawan di dalam gua dihadapkan ke dinding, dia cuma tahu dinding doang, ada bayangan paling kan karena ada api unggun di mulut gua gitu. Nah, ketika suatu saat dikeluarin kan tuh di salah satu tawanan itu. Nah, si tawanan ini melihat keindahan kan, ada ikan, ada alam, ada apa gitu. Kemudian masuk lagi ke dalam, ngajak temennya nih, temennya nggak percaya gitu kan. Nah, maksud saya adalah sebagaimanapun kerja keras seorang dewan gitu kan ketua, belum tentu kan orang menilai bahwa benar gitu omongannya kan. Jadi maksudnya apa itu pendapat ketua? Saya rasa adalah kerja-kerja banyak begitu ya, kerja-kerja ketua yang ya sebagaimana wakil rakyat begitu kan, memperjuangkan rakyat, perjuangannya sudah tentu banyak sekali kan. Namun kan orang belum tentu berpikir seperti itu gitu. Untuk menghandle pemikiran-pemikiran itu bagaimana ketua? Ya kita bisa buktikan ya dengan kinerja kita. Artinya begini, misalkan ada salah satu ruas jalan yang tadinya rusak ya, di situ kita suarakan di parlemen, kita kawal perkembangannya, tetap secara intens kita informasikan bahwa ini sedang dalam proses penganggaran. Setelah itu kan teranggarkan bahwa ini sudah teranggarkan dan akan dilaksanakan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kan. Seperti itu, dan itu adalah hal yang sudah lumrah ya bagi para politisi ya. Iya, baik kepala desa maupun di legislatif ya. Iya. Dan cemoohan dari para netizen dan lain-lain itu kadang-kadang masyarakat ya sudah banyak juga yang apatis ketika sudah mendekati pemilu ya. Kata bahasa jiputnya mah datangnya ukur kerah yang doang. Geus meunang mah poho kan merjuangkeun gitu kan.